Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya mengajak kalian semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena keberkatan hidayahnya sehingga Anda dan saya ini masih berkumpul di sini. Kalau tidak rahmatnya kita mungkin semua ya, ada yang sakit, tidak datang, ada sakit ya? Ada orang. Kebetulan itu mungkin lagi dapat cobaan ya, orang di sini orang. Kalau itu satu orang kalau masuk kelas mati lagi. Jadi ya patut bersyukur karena hari ini kita masih berkumpul ya. Saya ingin menyampaikan satu hal kepada kalian. Kalian masuk di Fakultas Hukum. Sekarang ini Fakultas Hukumnya kalian ya. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi ya. Bapak saya yang tercinta, selamat datang semuanya. Masuk di Fakultas Hukum itu bukan suatu penyesalan, tapi suatu kebanggaan. Apalagi Fakultas Hukumnya udah saya tolak. Di sekolah kali ini satu-satunya Fakultas Hukum ya yang terakreditasi B. Akreditasi B itu modal awal kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi nanti kalau mau mendapatkan pekerjaan ya itu sudah modal awal untuk berkas. Mau masuk di kejaksaan, di kehakiman, ya masuk di perbankan, semua butuh itu akreditasi B minimal. Jadi berbanggalah. Ya. Saya harap kebanggaannya itu tidak membuat kalian terlena sehingga kalian tidak mau belajar. Walaupun akreditasi B tapi tetap kalian dibutuhkan belajar. Makanya saya program ini supaya bagi kalian yang dalam ruangan ini kurang konsentrasi, nanti pulang ke rumah minggu depan bisa lihat konten ini, bisa lihat rekaman ulangnya. Karena melihat rekaman ulang itu terkadang lebih indah daripada melihat rekaman yang pertamanya. Begitu toh? Ada pepatah mengatakan bahwa sesuatu yang berulang-ulang itu membuat kesan yang luar biasa. Kalau mengulang ya. Termasuk mengulang juga mata kuliah ini itu kesan yang luar biasa ya. Ada yang mengulang data? Ada. Coba. Termasuk mengulang juga. Tapi jangan sampai mengulang seperti itu ya. Supaya kayaknya apa-apa nggak ada. Sebab di sini masih ada yang ribut sama saya nanti. Tidak usah belajar bagus-bagus. Ya. Santai saja nanti semester depan betul lagi bersama saya. Mengulang maksudnya. Baik anak-anakku sekalian, suara saya besar tidak? Besar. Sengaja besar biar masuk kamera itu. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu aneka ragam definisi hukum. Aneka ragam definisi hukum. Silakan disimak baik-baik, dicatat yang perlu dan diingatkan, kemudian dihayati. Jangan menghayal ya. Karena ini baru semester 1, jangan menghayal ke yang lain. Mudah-mudahan di sini belum ada kombinasi. Biasa mahasiswa itu harus bersekolah tinggi, sudah lain-lain, banyak menghayal. Jelas ini saya heran juga ini. Kenapa lebih banyak yang uang daripada tidak uang? Jauh saya. Maksud saya lebih banyak hawa daripada adanya. Satu. Ini hawa ada. Hawa. Satu. Dua. Lima. 8. 9. 10 orang. Hanya 9 orang Adam, Hawanya ada berapa orang ini? Berapa? 31. Laki-lakinya 9 orang, Hawa perempuannya 31 orang. 9 berbanding 31, sedikit sekali. Kalau begitu saya harus bicara hati-hati, karena masih banyak perempuannya. Tidak boleh bicara mungkin banyak perempuan. Apalagi soal poligami bahaya sih.
Setelah kita masuk ya, nah saya pengantar dulu ya, kita masuk pengantar dulu. Ada sebuah ucapan dari seorang filsuf yang kita kenal, Aristoteles. Kalian kenal Aristoteles? Kenal ya? Kenal atau tahu? Tahu. Kita kenal, tapi tahu dari literatur yang orang lain tulis. Jadi Aristoteles berkata bahwa ada dua kata yang son politikon. Apa itu son politikon? Ya, son politikon apa itu? Son politikon. Nah, sound suara. Masa tidak pernah dengar kata itu? Son politikon. Apa itu? Son politikon. Itu ungkapan dari Aristoteles. Jadi zaman sebelum saya sudah lahir. Apa? Son apa dia? Son politikon. Jadi maknanya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh bermasyarakat. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari masyarakat. Manusia selalu berkumpul. Ya, ini selalu sama dengan manusia lainnya. Tidak ada manusia yang malu sendiri kecuali manusia stres. Ya, kecuali manusia yang gila itu menyendiri itu. Tapi kalau waras aja, manusia semuanya manusia pasti ingin sekali berkumpul, bermasyarakat, ingin berorganisasi. Kalau punya organisasi sekurang-kurangnya kumpul sama teman-temannya, ya, tentang ngerumpi, tentang gosip, jadi kumpul. Itulah manusia. Jadi dia makhluk yang makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial maka dia butuh bermasyarakat. Tidak ada manusia yang menyendiri hidupnya. Kecuali manusia tadi yang stres, ya kehutan atau psikologi misalnya ada di dalam tidak mau ketemu sama orang, ada begitu juga ya. Itu orang gila itu. Itu kalau orang gila kalau ternyata yang mesin hari itu selalu kalau curiga orang ini, ya, itu. Tapi kalau manusia wajar tidak selalu tidak mau tinggal dalam kamar, selalu terusin tidak mau. Walaupun mencoba turut taat karena masih tapi banyak juga. Biasanya dia selalu berkumpul, ingin bermasyarakat, ya kan? Ini dari son politiko. Nah, sebagai manusia yang bermasyarakat, ya, tentu di dalam terhadap manusia itu terjadi interaksi antara manusia satu dan manusia lainnya. Kita dalam ruangan ini sudah melakukan interaksi, hubungan, ya. Hubungan perkuliahan. Saya mengajar, Anda diajar. Saya jadi statusnya dosen, saya statusnya jomblo. Masuk ke jomblo? Kalau mahasiswa, berarti di sini sudah punya istri dan suami semua ya? Jomblo? Iya. Coba kita jomblo. Mahasiswa yang jomblo. Ya, mahasiswa yang jomblo. Kalau ini kedua kelas sudah masih jomblo. Tidak pacaran Pak? Tidak pacaran. Saya salut kalau tidak pacaran. Saya juga itu beristri bukan pacaran. Saya tidak dapat istri karena dicarikan. Saya tidak pacaran, iya. Tapi pacaran sama yang lain. Tapi istri saya satu mencari. Jadi baru dia nanti mau diperistri baru ketemu. Ya, semua. Jadi ya itulah. Dan tidak pacaran masih bermalu pada malam pertama. Pacaran kan kesulitan. Tapi saya pernah pacaran cuma sekali di lain pacaran lagi kali ini. Selanjutnya lagi-lagi, ada lagi seperti itu. Maksud saya lagi, tapi jangan ulangi ya, jangan ikut contoh buruk itu. Saya contoh buruk jangan ikuti saya. Kita kembali kepada manusia. Jadi sebagai son politikon, ya, manusia makhluk sosial dan selalu berkumpul, ya, tidak akan menyendiri, maka dia pasti akan melakukan interaksi di dalam lingkungannya. Contoh ini, contohnya hari ini kita melakukan interaksi, ya. Ada yang semua seperti apa, melakukan perjanjian dengan lawannya, ya, macam-macam. Ada yang ke pasar, jual beli, itu interaksi semua, ya. Yang di rumah, walaupun di rumah pasti ingin berinteraksi dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, ya. Kalau dia di rumah, ya, walaupun tidak ada datang ke rumahnya, minimal dia berinteraksi dengan orang lain melalui HP-nya. Sekarang begitu ya,
Main handphone. Kalian buka itu handphone, balas chat, berarti kalian berinteraksi. Atau kalian nonton YouTube-nya Dr. Ardul, berarti kalian berinteraksi. Berinteraksi dengan saya melalui YouTube, walaupun saya tidak tahu. Tapi saya rasakan awalnya. Wah, ada yang bisa YouTube. Bisa contoh ya. Itulah interaksi. Nah, kalau sudah mulai interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, maka kemungkinan nih. Saya biasa begitu kalau lama bicara ada sedikit keluar. Biasa begitu. Karena saya lama tinggal di Jawa, jadi kalau ngomong itu agak kejawaan gitu. Walaupun ini sekarang sudah kurang nih. Kalau dulu itu kan ada panggilan muncul. Tapi sekarang sudah kurang. Kalau orang Jawa lihat mungkin bingung ini logat apa ini? Perpaduan antara logat Makassar, logat Jawa, logat Sulawesi bersama adil. Jadi kalau melakukan interaksi itu kemungkinan ada dua hal yang muncul di situ. Yang pertama itu ya akan terjadi keselarasan antara manusia satu dan manusia lainnya. Keselarasan. Kalau terjadi keselarasan tidak masalah, aman-aman aja. Kemungkinan kedua terjadi ketidakselarasan. Tidak selaras antara manusia satu dan manusia lain, saling bersaing. Ada yang bersaing secara sehat, ada yang bersaing secara tidak sehat. Bilang kotor, bersaing kotor maksudnya. Bersaing tidak sehat, saling ikut mengikut. Orang lain sukses, ya orang lain sukses dia sendiri nggak pasti ada apa-apanya itu. Kenapa jualannya bisa laku sekali? Pasti ada apa-apanya. Setiap pagi siram air. Ada memang depan rumahnya banyak debu. Ketiga lagi itulah. Hal-hal seperti ini bisa mendatangkan konflik. Bisa dulu ya mendatangkan konflik. Sehingga di situ apa? Kalau sudah terjadi konflik maka lain-lain konflik itu. Dari pengantar ini kita sudah bisa memberikan gambaran apa itu hukum. Ya. Apa itu hukum? Jadi macam-macam. Ya. Cuma dari zaman dulu hingga zaman sekarang, zaman now, pengertian hukum itu bukan sangat susah, cuma tidak pernah memenuhi tidak pernah didapati kesamaan persepsi antara pakar satu dan pakar lainnya. Ya, tidak pernah. Semua memberikan pemahaman hukum atau pengertian hukum secara berbeda-beda. Entah itu karena kita ini manusia sosial. Ya. Jadi hukum terkadang kita memberikan pengertian hukum apa yang kita lihat. Oh, itu pada hukum begini. Sehingga di dalam literatur, ya, hukum tidak pernah mendapatkan pengertian yang sama dari satu pakar ke pakar lain. Masih beda. Semua beda, ya. Ada dua hal yang membuat mengapa hukum itu tidak bisa dipersamakan pengertiannya. Yang pertama, hukum itu sifatnya abstrak. Abstrak ya. Sesuatu yang abstrak memang sangat susah untuk didefinisikan. Karena mendefinisikan berarti menunjukkan gambaran. Dengan itu pikirannya orang, apa yang dia lihat itu yang akan dia katakan. Jadi abstrak. Kita tidak tahu hukum bentuknya bagaimana, apakah dia segi 4, segi 3, bulat, lonjong, panjang, ya kita tidak tahu karena abstrak dia. Itulah hukum. Kemudian hukum itu yang kedua cakupannya sangat luas, ya, sehingga dalam pengantar ilmu hukum ini, ya objeknya itu adalah lautan hukum. Kemarin minggu lalu saya sudah terangkan bahwa objek dari pengantar ilmu hukum itu adalah lautan hukum. Saya mengambil pendapat dari kutipan dari Profesor Marwan Esai. Beliau mengistilahkan bahwa ya, ilmu hukum itu adalah lautan hukum. Tidak ada yang belum ada orang yang pernah menyelam lautan. Pakai teknologi apa belum ada. Belum ada yang mengukur lautan dalamnya berapa, luasnya berapa, belum ada. Langsung itu sudah lautan hukum. Sudah abstrak dia lagi lautan, sehingga sangat
bahkan tidak pernah ditemukan kesamaan persepsi antara para pakar hukum untuk memberikan definisi hukum. Itu saya. Jadi sangat luas. Tambah lagi, ya, ini pendapat saya sendiri. Mengapa itu hukum susah dipersamakan definisinya? Karena hukum itu mengatur semua kegiatan manusia. Dan kegiatan manusia itu sangat banyak dan terbatas. Jadi masing-masing orang akan memberikan pengertian hukum seperti apa yang dia lihat di dalam kegiatan tertentu. Oh, ini hukum. Kalau dia belum pernah mengalami suatu peristiwa, bisa saja pendapat dia tentang hukum itu tidak masuk di peristiwa itu. Sehingga bedalah pendapat yang satu dengan lainnya tentang pengertian hukum. Nah, hari ini saya akan memberikan aneka ragam pengertian hukum dari para pakar, ya. Nanti kalian tulis, saya bacakan ya. Nah, ini pendapatnya orang, tidak bisa kita tidak baca. Saya membaca dan kalian hafalkan nanti. Ya. Juga saya menghafal itu pengertian hukum menurut para pakar sudah selesai, sudah lewat di musim kepala. Sekarang itu saya uruskan kepada kalian. Hafal itu, ya, pengertian hukum menurut para pakar. Ada kurang lebih ada 10 pakar. Kalian hafalkan, jaga-jaga kalau kita keluar di ujian. Tidak boleh saya, tidak boleh kurang. Karena ini pendapatnya orang. Kita jangan memotong, jangan nambah, ya. Harus pas ukurannya. Jadi pendapat hukum menurut para pakar. Yang pertama-tama, menurut Grotius sama tulisannya, sama ejanya sama. Grotius. Mana sapi itu? Ada? Nanti ketua kelas minta ya sapi itu ya. Supaya ada istilah-istilah yang susah dibaca, saya tuliskan. Nah, ini sapi itu dari mana ini? Oh, dari fakultas Ji. Oh, ini milik pribadi. Luar biasa, pengorbanan luar biasa ya. Tetapi ini tidak mempengaruhi nilai dia ketua kelas ya. Sapi idol, sapi itu lagi. Grotius. Iya Grotius. Ini sebentar minta di bawah ya. Anu di fakultas itu. Jadi Grotius mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Oh ya, ketua kelas itu ada yang ada seniormu, nanti yang namanya masukkan ya. Sudah. Oh iya, masukkan. Kemudian dari Immanuel Kant. Iya, Immanuel Kant. Ini tulisannya begini. Immanuel sama tulisannya tanya, ini kan yang nggak beda. Ya, Kant. Ini agak panjang, dengarkan ya.
Hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu, yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Nah, kemudian Utrecht. Utrecht. Tulisannya ini Utrecht. Utrecht. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan yang berupa perintah dan larangan. Himpunan peraturan yang berupa perintah dan larangan. Yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Kemudian Leon Duguid. Ejaan dan tulisan sama. Leon, bukan Leo. Leo itu ada di bawah di fakultas. Ini Leon Duguid. Ya, Duguid. Duguid. Bukan duit. Karena pendengarnya itu semua ini. Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat.
sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama. Dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama. Terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Tadi ada kalimat itu menimbulkan reaksi yang sama terhadap orang melakukan pelanggaran itu. Itu apa maknanya? Apa maknanya? Ada yang bisa jelaskan? Tebak-tebak saja. Apa yang maksudnya reaksi bersama? Jadi orang melanggar itu menimbulkan reaksi bersama. Bila itu dilanggar, maka orang lainnya itu akan timbul reaksi bersama. Ya. Maksudnya apa itu situ? Maksudnya apa? Antara penegak hukum dengan korban pelakunya. Kata reaksi bersamanya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sanksi. Rasa. Kita bicara hukum ini. Sosial. Maksudnya itu menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu, sama-sama komitmen, ya, masyarakat yang itu sama-sama komitmen untuk memberikan sanksi, maksudnya. Jadi sepakat untuk menjatuhkan sanksi. Dalam melakukan perbuatan pidana, ya, sebenarnya itu hukum itu, ya, adalah kesepakatan itu berganti. Jadi kalau ada yang melanggar, ya semua sepakat yang melanggar itu diberikan sanksi. Karena ini kan semua itu kepentingan bersama. Sehingga bagi yang melanggar, maka semua sepakat, ya, bereaksi bahwa yang melanggar itu harus diberikan sanksi. Gitu. Itu maksudnya, ya, menimbulkan reaksi bersama terhadap yang melanggar, terhadap yang melakukan pelanggaran. Nah, selanjutnya menurut SM Amin, yang lain tanya tulisannya SM Amin. Ini bahasa Indonesia aja ini. Orang Polaka kayaknya ini. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.
sehingga menciptakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Sehingga menciptakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat atau manusia. Sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Nah, sekarang pengertian hukum menurut Bella Fawad. Ini jangan tulis tulisan ejaannya ya, tulisannya beda sama ejaannya ini. Ini Bella Fawad karena saya mengikuti guru besar saya di UGM sebutannya. Dia namanya Prof. Sugeng Istanto, bilang Bella Fawad. Tapi beda tulisannya. Tulisannya itu beda Freud. Saya tidak tahu kenapa beliau bilang Bella Fawad, tapi begitu beliau sebutkan namanya, jadi saya teringat juga. Dan beda aja tulisan sama sebutannya. Tapi guru besar saya di UGM yang Prof. Sugeng dia bilang Bella Fawad. Mungkin sebutan bulanannya seperti itu. Jadi Bella Fawad mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang berlaku di suatu masyarakat. Peraturan yang berlaku di suatu masyarakat. Mengatur tata tertib masyarakat. Dan didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat tersebut. Yang ada pada masyarakat tersebut. Bella Fawad ini adalah ahli hukum tata negara. Jadi kalau kalian belajar tata negara pasti akan sering-sering mendengarkan ini pendapatnya beliau. Sudah berapa? 6. Tadi 9 10 ya. Kemudian Van Apeldoorn. Van Apeldoorn. Ini juga hampir sama tulisannya tapi beda-beda juga. Ya, ini. Bukan apel ya. Kalau apel itu dimakan. Apeldoorn ya. Bukan Apeldoorn. Dan Apeldoorn. Kalau Apeldoorn itu apel ditembak. Apeldoorn. Ya, Apeldoorn.
beliau tidak memberikan pengertian hukum, justru beliau mengkritisi, ya. Beliau menyatakan bahwa hukum itu tidak dapat diberikan rumus yang memuaskan. Begini kata beliau, hukum itu banyak seginya. Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya. Sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan. Sehingga tidak mungkin merumuskan menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan. Artinya tidak mungkin kita buat rumus dalam hukum itu yang dapat memuaskan setiap orang. Ini kalau ada pertanyaan muncul, mengapa hukum susah didefinisikan? Ini bisa digunakan, ya. Menurut Abadole, hukum susah didefinisikan karena hukum itu memiliki segi yang banyak dan hukum itu sangat luas. Jawabannya. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8, menurut Carl von Savigny, saya juga letak kopi orang-orang luar, susah sekali sebut namanya. Von Savigny. Sebenarnya, ini bukunya Saleh. Ini Carl C, ya, Carl von Savigny. Biasa dari terus kayak begini. Orang suka begini tulisannya, CV Savigny. CV C ini Carl. Yang tadi salah tulis itu, ya. Itu mungkin saya ikut salah tentunya. CV Savigny. Orang bisa singkat di literatur CV Savigny, ya. Nanti di hukum adat kalian akan temukan nama-namanya nih, nama Carl von Savigny. Nanti kalau belajar hukum adat, ya. Nah, menurut Carl von Savigny atau CV Savigny, hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan bangsa, perasaan suatu bangsa. Iya. Mereka perasaan suatu bangsa, ya. Hukum berakar pada sejarah manusia. Hukum berakar pada sejarah manusia.
di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran. Dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat. Saya mau kasih kalian klik supaya nanti transfer ilmunya lebih cepat, lebih cepat sehingga di otak. Itu kalau kalian mencat begini, pakai dulu catatan biasa, ya. Baru pindahkan. Yang tulisannya misalnya tidak tulisannya, nanti pulang ke kosnya kalian atau rumah kalian baru pindahkan pelan-pelan biar cari tulisannya. Jadi terjadi proses pemindahan sesuatu berkali-kali. Ya, hari ini kalian pindahkan ke catatan biasa, ya, yang sekedar mencatat, nanti pulang kos pindahkan lagi. Jadi selalu kalian baca, Nah, kita masuk sini ya, karbon sampai ini karbon sampai terkenal dari teorinya, Borges namanya, Borges, itu dua bangsa. Jadi punya itu bahwa dalam satu negara itu ada Borgesnya, ada jiwa bangsanya. Itu yang menjadi hukum di situ. Ya, dia dikenal dengan hukum adatnya. Ya, jiwa bangsa itu berarti dia masuk di hukum adat. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Nanti kalau kalian belajar hukum adat, kalian pasti dapat ini namanya, ya, CV Sapiknya. Yang berapa sekarang? 9. Kemudian John Austin, ya biasa tulisnya John, John Austin, John, ya John Austin. John Austin menyatakan bahwa hukum adalah suatu perintah baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada rakyatnya. Itu saja ya, kepada rakyatnya. Kemudian ke-9. Yang ke-10 adalah Iwaheng Ahli. Iwaheng Ahli. Bukan Iwan. Iwan itu banggaan sana. Iwaheng Ahli. Ini ya. Ini juga.
Orang Jerman ini. Oh, sorry. Jadi orang Jerman. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan. Sesuatu yang berkaitan dengan fungsi kemasyarakatan. Dan memandang sumber hukum hanya dari hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law. Hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law. Tahu saya living law ya? Ah, terus tahu. Living bukan living cost ya, living law. Kalau living cost itu yang hidup. Nah, Iwan Ahlik ini adalah salah satu pengikut dari aliran yang kita kenal aliran sosiologika modern. Jadi Iwan Ahlik ini ya, dia salah satu pengikut dari aliran yang bernama Sociological Jurisprudence. Nanti kita pelajari nanti di materi kuliah ya. Jadi nama alirannya adalah aliran Sociological Jurisprudence. Silahkan catat ya. Sociological Jurisprudence. Nanti akan saya jelaskan nanti di kuliah pertengahan. Ya, bisa lihat yang Sociological Jurisprudence. Jurisprudence. Dibaca jurisprudence. Ya. Sociological Jurisprudence. Oh, penonton lagi ya sudah. Nah, itu 10 pengertian hukum menurut para pakar ya, berbeda-beda. Nah, itulah tadi ya, aneka ragam pengertian hukum dari para pakar yang tidak menemukan keseragaman rumusan ya. Jadi kembali kepada pendapatnya Utrecht menyatakan bahwa ya, tidak mungkin kita membuat satu rumusan hukum yang memuaskan. Tidak mungkin itu. Karena hukum itu banyak seginya. Iya, dan sangat luas. Orang bisa membuat pengertian hukum berdasarkan segi yang dia pandang ya. Dari segi kewenangan juga beda pengertian hukum ya. Macam-macam. Ada segi kewenangan ya,
dulu dari segi perjanjiannya macam-macam. Tidak bisa bentuk macam-macam segi, sehingga hukum itu sangat susah di. Saya punya baju kayak begitu juga kan, motifnya itu, waktu saya tidak pakai di, tidak ini yang balik kita. Iya. Iya, motifnya sama, persis warna sama motif sama, biru juga. Tadi saya mau pakai itu kita jadi kan. Nah, dari pengertian itu ada hal yang bisa kita tarik ya, yaitu yang pertama adalah unsur. Memang tadi pengertiannya beda semua, tidak sama, tapi dari perbedaan itu kita bisa menarik unsur-unsur hukum. Unsur hukum yang pertama itu adalah peraturan bersifat memaksa. Jadi unsur pertama hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Unsur yang kedua adalah peraturan itu dibuat oleh badan resmi. Iya, betul. Yang ketiga, memiliki sanksi yang tegas. Yang keempat, unsur yang keempat adalah berisi tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.